Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Muhammad Putra dan saya berkelompok dengan Ari Muhammad Rahman. Di sini Ari Muhammad Rahman tidak bisa mengikuti presentasi dikarenakan ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Langsung saja ke hasil pengerjaan saya tentang pengolahan data penjualan rent motor. A. Pengertian usaha dagang. Usaha dagang adalah bentuk usaha yang kegiatan utamanya dalam membeli barang dan menjualnya kembali dengan tujuan memperoleh keuntungan tanpa mengubah kondisi barang yang dijual. Adapun menurut Harmanto, tahun 2003, perusahaan dagang melakukan pembelian barang dan berusaha menjualnya dengan harga di atas harga pokok agar mendapat keuntungan. Pada perusahaan dagang, laba kotor didapat dengan mencari selisih harga jual dengan harga pokok penjualan. Untuk mendapatkan laba bersih, laba kotor dikurangi dengan beban operasional. Next. B. Perusahaan dagang dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, jenis-jenis perusahaan dagang berdasarkan produk yang diperdayakan. Yang pertama ada perusahaan dagang barang produksi, yaitu suatu perusahaan yang memperdagangkan produk bahan-bahan baku, raw material, yang sebagai bahan dasar dalam pembuatan produk atau alat-alat produksi untuk menghasilkan sebuah produk lain. Contohnya seperti kayu, gelondongan, dan mesin gergaji. Yang kedua ada perusahaan dagang barang jadi, yaitu suatu perusahaan yang memperdagangkan sebuah produk final atau dalam bentuk akhir yang siap untuk dipergunakan manusia. Contohnya seperti buku, sepatu, televisi, dan lain-lain. Next. 2. Jenis-jenis perusahaan dagang berdasarkan macam konsumen yang terlibat. Yang pertama ada perusahaan dagang besar, wholesaler, yaitu perusahaan yang secara langsung membeli suatu produk dari pabrik dan jumlah yang besar. Perusahaan kemudian menjual barangnya ke sebagian pedagang dengan sebuah perantara yang volume penjualan yang cukup besar. Contohnya seperti grosir. Yang kedua, ada perusahaan dagang perantara, middleman, yaitu suatu perusahaan yang membeli barang dalam partai besar untuk dijual kembali ke pengecer dalam jumlah sedang. Contohnya subgrosir. Yang ketiga, ada perusahaan dagang pengecer, retailer, yaitu suatu perusahaan yang langsung berhubungan dengan konsumen. Konsumen bisa membeli secara eceran atau produk yang ditawarkan. Retailer sering kita lihat di lingkungan kita, contohnya warung, kios, dan swalayan. C. Pembahasan toko rent motor. Jadi, toko rent motor merupakan salah satu usaha menjual barang-barang yang dibutuhkan motor ataupun pengendaranya itu sendiri. Toko rent juga membuka jasa servis motor seperti mengganti oli motor, turun mesin, apapun itu yang berkaitan dengan motor. Toko rent motor memiliki montir yang sudah berpengalaman. Suatu barang yang terdiri dari beberapa komponen yang membentuk satu kesatuan dan mempunyai fungsi tertentu. Setiap alat berat terdiri dari banyak komponen, namun yang akan dibahas komponen yang sering mengalami kerusakan dan penggantian. Ada beberapa komponen yang juga terdapat di dalamnya beberapa komponen kecil, misalkan engine yang mempunyai komponen di dalamnya yaitu full injection pump, water pump, starting motor, alternator, oil pump, kompresor, power steering pump, turbocharger. Adapun definisi suku cadang ataupun spare part menurut Indrajit dan kawan-kawan di tahun 2006. Dalam buku Manajemen Persediaan menyatakan definisi suku cadang adalah suatu alat yang mendukung pengadaan barang untuk keperluan peralatan yang digunakan dalam proses produksi. Adapun onderdil atau suku cadang adalah komponen dari mesin dicadangkan untuk perbaikan atau penggantian bagian kendaraan yang mengalami kerusakan. Suku cadang merupakan bagian penting dalam manajemen logistik dan manajemen rantai supply. Adapun di D, sejarah perusahaannya, toko rent motor adalah salah satu toko yang menjual spare part motor atau keperluan pengendaranya. Toko rent motor dimiliki oleh Bapak Reni Indriana. Beliau mendirikannya sejak tahun 2004 dan alhamdulillah berjalan sampai sekarang.
Toko Remotor berada di Jalan Nasional 3, Cibolang Kaler, Kecamatan Cisaat, Sukabumi Regensi, Jawa Barat 43155. Tentu tidak mudah dalam menjalankan usaha ini, mulai dari berpindah-pindah tempat, tidak ada konsumen, dan mencari karyawan pun tidak gampang dalam menjalankan usahanya. Struktur organisasi. Toko Motor tidak memiliki struktur organisasi, oleh karena itu saya merekomendasikan struktur organisasi sebagai berikut, yaitu yang pertama ada pemilik, bawahnya bagian akuntansi, dan terakhir karyawan. Proses bisnis sistem berjalan. 1. Pembelian barang. Pada proses pembelian helm, kasir memberitahu pemilik bahwa persediaan sudah kosong, lalu pemilik akan memesan barang ke toko yang lebih besar. Setelah menerima barang yang dipesan, pemilik akan langsung mengirimkan barang yang dipesan oleh kasir ke toko. 2. Proses penjualan barangnya itu sendiri. Pelanggan memilih helm yang diinginkan, setelah itu helm itu diberikan kepada kasir untuk melakukan transaksi pembayaran. 3. Proses pembayaran. Pada proses ini, pelanggan dapat melakukan pembayaran saat sang kasir telah menyebutkan nominal berapa yang harus dibayar atas helm yang dibeli tersebut, lalu kasir memberikan bukti pembayaran berupa nota pembayaran. Yang keempat, yaitu proses laporan. Kasir melakukan pelaporan setiap hari yang langsung diserahkan kepada pemilik. Laporan ini berupa nota transaksi penjualan yang telah terjadi di hari tersebut. Adapun ini diagram activity sistem berjalan. Di kolom bagian pembeli, dimulai dari kolom pembeli, yaitu memilih helm, pergi ke kasir untuk melakukan pembayaran, lalu pindah ke karyawan, mengecek harga helm, lalu ke bawah menunjukkan nominal yang harus dibayar, pindah lagi ke pembeli, melakukan pembayaran, lalu pindah lagi ke karyawan, menulis nota pembayaran dan menyerahkan helm. Lalu selesai di pembeli, menerima helm dan nota pembayaran, karyawan membuat laporan penjualan helm, dan langsung ke pemilik menerima laporan penjualan helm. Spesifikasi sistem berjalan. 1. Spesifikasi bentuk dokumen masukan, nama dokumen, bukti penerimaan kas, fungsinya sebagai bukti penjualan spare part motor, sumbernya pembeli, tujuannya pemilik, media, kertas, jumlahnya 1 lembar, frekuensi setiap penjualan spare part motor, bentuk dokumen, lampiran A.1. 2. Spesifikasi bentuk dokumen keluaran. Nama dokumen, laporan transaksi, fungsi sebagai laporan harian penjualan spare part motor, sumber, kasir, tujuan pemilik, media, kertas, jumlah 1 lembar, frekuensi setiap hari setelah toko tutup, bentuk dokumen lampiran B.1. Permasalahan pokok. 1. Sistem yang digunakan masih manual, belum terkomputerisasi, masih menggunakan alat tulis dalam mencatat laporan keuangan. 2. Nota pembayaran hanya diberikan apabila pembeli memintanya. Pemecahan masalah. 1. Membuatkan sistem pencatatan yang terkomputerisasi untuk membantu proses pembelian barang, penjualan barang, dan pembuatan laporan untuk meminimalisir segala bentuk kesalahan yang berhubungan dengan data toko. 2. Memberikan nota pembayaran kepada pembeli walaupun pembeli tidak memintanya. Jadi kesimpulannya, perlu adanya sistem yang baru untuk memperbarui transaksi yang terjadi, dan untuk lebih mudah mengetahui stok persediaan barang. Terus masih harus ada perbaikan kerapihan dari dokumen-dokumen penting. Sarannya, berdasarkan uraian di atas, memberikan saran agar adanya ketelitian dan kerapihan dalam mengarsipkan dokumen, dan lebih ditingkatkan lagi pelayanan kepada konsumennya. Mungkin hanya segitu yang bisa sampaikan pada presentasi saya ini. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.